Oke, baik. Hari ini kita akan coba membahas tentang critical thinking. Ya, eh, jadi dalam berbagai macam topik, dalam berbagai macam bidang, kita harus selalu butuh punya kemampuan critical thinking. Sebagai contoh, misalnya dalam konteks sistem dinamis, seperti saya sampaikan tadi, kita harus mengaitkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kemudian kita mungkin punya keyakinan awal, begitu ya, bahwa oh ini ada kaitannya. Tapi kadang-kadang itu harus kita uji sendiri, benarkah seperti itu, begitu ya. Harus kita periksa, harus kita evaluasi. Nah, kemampuan mengevaluasi, memeriksa seperti itu bisa kita perkuat dengan kemampuan critical thinking, begitu. Karena tadi membuat model simulasi sistem dinamis secara khusus dan bidang-bidang yang lain juga itu banyak eksplorasi perenungan mandiri, begitu ya, dibandingkan ilmu-ilmu yang lain di mana kita sudah ada rumus tinggal plug in, begitu ya, plug and play begitu. Tapi kalau ini harus ada perenungan dahulu, harus kita uji secara pemikiran. Nah, ya kenapa perlu critical thinking begitu? Karena di sehari-hari kita bisa jadi ya seringkali kita punya rumus, tadi kita laksanakan rumusnya lalu dapat hasil yang benar dan kita percaya bahwa rumus itu menghasilkan hasil yang benar. Tapi seringkali dalam sehari-hari justru tidak seperti itu. Karena di dalam sehari-hari ada ketidakpastian, ada ambiguitas, sehingga hasilnya pun menjadi ambigu. Misalnya Anda ditanya paling enak kerja di mana begitu ya, setelah lulus. Tentu ambigu ya, tiap orang punya jawaban yang berbeda, variabel yang berbeda, dan tidak semua fakta bisa kita pertimbangkan. Mungkin ada yang harus merawat orang tuanya, mungkin ada yang harus atau ada yang harus merantau, itu jadi variabelnya beda dan kita bisa mendapatkan jawabannya ya setidaknya mendapatkan jawaban awal, menerima jawabannya dengan critical thinking. Kita bisa berpikir ketika melihat masalah, apa root cause-nya, apa akar masalahnya. Lalu kita bisa secara kritis juga menentukan apa action yang tepat. Begitu ya. Dan seringkali kita tidak punya cukup waktu nih untuk berpikir secara mendalam. Kita take it for granted, begitu ya. Kita terima-terima aja. Ya, kita terima-terima saja ide-ide yang mungkin sampai kepada diri kita karena kita tadi ditenggat deadline. Maka sekali-kali kita perlu asah kemampuan critical thinking kita sehingga ketika menghadapi situasi kita bisa refleks, berpikir, meninjau secara kritis. Begitu ya. Oke. Dan kita coba lanjutkan. Apa itu critical thinking? Ya, what is critical thinking? Critical thinking banyak ya definisinya, mulai dari para filsuf, para training leadership, para pakar leadership mungkin memiliki gagasannya sendiri-sendiri. Tapi kita sekarang akan coba mengkaji dalam salah satu sudut pandang. Apa itu critical thinking? Dari referensi yang kita dapat ini setidaknya ada empat komponen. Yang pertama adalah kita mempertanyakan asumsi. Yang kedua adalah kita mengadopsi perspektif yang berbeda. Yang ketiga, kita melihat potensi-potensi yang ada. Yang keempat, kita mengelola ambiguitas. Yang pertama adalah questioning assumption, ya. Jadi critical thinkers, para pemikir yang kritis, ketika melihat suatu proposisi, mereka menguji lagi, mereka bertanya lagi, mereka mempertanyakan lagi apakah betul asumsi tersebut apakah betul. Misalnya ada asumsi bahwa orang yang sukses adalah yang punya harta banyak. Itu ada asumsi yang seperti itu ya di masyarakat. Wah, dia adalah orang yang sukses, kenapa mobilnya ada sekian, rumahnya di mana-mana. Nah, seorang pemikir yang kritis akan berpikir apakah benar seperti itu. Kenapa orang yang sukses adalah orang yang kaya?
Kenapa bukan yang lain dan lain-lain. Jadi kita menguji asumsi-asumsi, kita mempertanyakan lagi. Kemudian kita mengadopsi perspektif yang berbeda. Tadi contoh misalnya, orang yang sukses adalah orang yang kaya raya. Nah, kita lihat perspektif yang berbeda. Menurut misalnya siapa misalnya ya? Menurut orang di suku Baduy misalnya, menurut mereka orang yang sukses itu bukan orang yang kaya. Nah, kita coba melihat perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan critical thinking. Kemudian yang ketiga, melihat potensi. Kita melihat opportunities. Misalnya tadi bahwa asumsinya dikatakan orang yang sukses adalah orang yang kaya. Ya. Nah, kita pikir lagi, ada nggak potensi lain? Ada nggak potensi, ternyata ada potensi nih bahwa definisi orang yang sukses adalah yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Seeing potential. Nah, kita melihat potensi seperti itu. Dan kita pula managing ambiguity, ya, mengelola ambiguitas atau kita mampu melihat suatu ambiguitas, melihat ketidakpastian. Oke. Dan kita nyaman begitu ya, menyaman bekerja dalam suatu keputusan, pengambilan keputusan yang cepat, sering gitu. Tiba-tiba berubah-ubah, itu adalah critical thinking. Tiba-tiba misalnya bahwa kita percaya bahwa orang yang sukses adalah orang yang kaya. Tiba-tiba ternyata semua orang menjadi miskin atau semua orang menjadi kaya. Apakah betul orang yang sukses adalah orang yang kaya? Begitu ya. Atau tiba-tiba kita berada dalam kondisi yang membuat kita harus berpikir ulang. Managing ambiguity. Dalam kita menangani sistem, khususnya sistem dinamis dan sistem thinking secara umum, nah kita butuh critical thinking. Apakah benar variabel ini mempengaruhi variabel ini? Kita uji asumsi kita. Coba kita lihat pendapat teman kita yang lain. Bahwa variabel itu ternyata mempengaruhi variabel yang lain lagi. Kemudian kita melihat potensi-potensi. Seize opportunities. Oke. Ini sebenarnya ada peluang nih kalau kita menggunakan variabel ini. Ada peluang nih kalau kita menggunakan software ini. Gitu ya. Kemudian managing ambiguity. Ini ada ketidakpastian yang terjadi. Bentar. Nilai variabel ini ternyata berubah-ubah, ambiguitas. Bahwa ini tidak deterministik. Nah, ini critical thinking seperti itu ya. Jadi 4 hal ini setidaknya. Ada seorang filsuf namanya Noam Chomsky. Beliau mengatakan, I try to encourage people to think for themselves, to question standard assumption. Dia memotivasi orang-orang untuk berpikir lagi, ya untuk dirinya sendiri, bukan berpikir untuk lulus kuliah, bukan berpikir untuk karena ditanya orang. Kita berpikir karena memang kita ingin berpikir, dan kita mempertanyakan asumsi-asumsi yang standar tadi, misalnya bahwa orang yang sukses adalah orang yang kaya. Apakah betul standar asumsi tersebut? Don't take assumption for granted. Jangan terima begitu aja suatu asumsi. Mulai begin by taking a skeptical attitude toward anything that is conventional wisdom. Kita mulai dengan bersikap skeptis. Kita ragu-ragu terhadap pemikiran yang ada. Make it to justify itself. Biarkan ide tersebut untuk secara mandiri dia membuktikan bahwa memang ide tersebut betul. Kita uji, kita tanya, kita ragu-ragui, begitu ya. Be willing to ask question about what is taken for granted. Nah, jadi kita maukan diri kita untuk bertanya tentang hal-hal yang biasanya sudah kita terima begitu saja. Try to think things through for yourself. Nah, jadi kita coba nih berpikir, nikmati berpikir, kita merenung, kita mengembara dalam petualangan pikiran. Ya, ini kata beliau seperti itu. Kenapa kita perlu berpikir secara kritis? New demands requiring extensive amount of information. Jadi adanya informasi yang begitu besar
Dan kita harus mengambil keputusan dengan informasi yang besar tersebut, sehingga kadang-kadang kita tertipu. Zaman sekarang betapa mudah orang tertipu oleh hoax. Ada yang sebar di WhatsApp grup, lalu kita share, ternyata itu berita palsu. Ternyata itu bohong, ternyata itu fitnah. Maka kita harus mampu berpikir kritis sehingga kita bisa memilah mana informasi yang benar, dan yang benar pun itu bisa kita olah dengan cara yang benar. Alasan kedua, multiple department involved in problem solving effort. Seringkali pengambilan keputusan itu bukan diri kita sendiri, melibatkan banyak orang. Yang orang-orang tersebut membawa kepercayaannya sendiri, membawa idenya sendiri. Maka kita coba berpikir, begitu ya. Kita coba berpikir, kita harus punya kemampuan berpikir kritis sehingga kita bisa, oh ini orang ini idenya benar atau salah. Nah, kita bertemu dengan banyak orang dan kita harus bisa menseleksi ide-ide tersebut. Multiple stakeholders increasing complexity. Jadi situasi semakin rumit, semakin bermasalah. Zaman dulu orang kalau mau nyari makan mudah sekali. Ya, kita cari aja yang deket yang mana. Oh, itu ada warteg, itu ada warung Padang. Zaman sekarang pusing. Kenapa? Ada banyak sekali pilihan tempat makan di aplikasi ojek online. Aplikasi ojek online pun ada 2, ada banyak dan semakin kompleks begitu, dan semakin banyak stakeholder, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang care terhadap diri kita, begitu ya. Kemudian numerous trade-offs in big decisions, banyaknya trade-offs ya. Oke, trade-offs itu simalakama ya, simalakama, mau ke kanan yang kiri rusak, mau yang ke kiri yang kanan berantakan. Nah, ini ada trade-off seperti itu yang harus kita gali dan kita selesaikan gitu ya dengan critical thinking. Kemudian long lag times in acquiring information atau data. Jadi ada lag, yang ada jarak waktu ketika kita membutuhkan data, kemudian data itu tiba, itu butuh waktu, ya. Sehingga kita kadang-kadang mendapatkan informasi tidak lengkap. Maka kita harus bisa memilah informasi tersebut, mengolah informasi tersebut, menangani informasi tersebut secara critical thinking. Ya, oke. Nah, itu beberapa poin yang menjadi alasan mengapa kita perlu care, perlu peduli. Di antara lowongan pekerjaan, critical thinking, berpikir kritis, itu ada di dalam requirement. Dicari karyawan laki-laki umur sekian mampu berpikir kritis. Dicari karyawan perempuan lulusan ini kemampuannya apa? Berpikir kritis. Dan itu terus meningkat sejak 2009. Meningkatnya juga 2 kali lipat, berkali lipat-lipat terus. Berdasarkan indeed.com, silakan bisa dicek. Dan dari Wall Street Journal artikel, para CEO dari CEO of major staffing firm, misalnya kayak LinkedIn, begitu ya, atau expert, perusahaan-perusahaan yang memang fungsinya menyalurkan tenaga kerja, dan mereka menemukan bahwa banyak para lulusan bisa mengingat, bisa menghafal, bisa mengeja, bisa menggunakan rumus, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak punya kemampuan problem solving, deep problem solving critically. Jadi penyelesaian masalah secara dengan berpikir kritis. Nah, tapi pertanyaannya adalah, but what is it and how do we do it? Oke,